kita lanjutkan ya video yang pertama. Dari video pertama kita ambil contoh, tentukan semua fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B ya. Nah, kita lihat dari himpunan A ke himpunan B, kita mempunyai tiga anggota himpunan A, yaitu A, B, dan C. Kemudian kita pasangkan ke anggota himpunan yang kedua, himpunan B, yaitu dipasangkan ke 1. Ini semuanya dipasangkan ke angka 1 anggota himpunan yang kedua atau anggota himpunan B ya. Nah, kemudian yang kedua juga, tapi C-nya kita pasangkan ke angka 2 gitu ya. Kemudian yang ketiga, A dipasangkan dengan angka 1, B dipasangkan dengan angka 2, C dipasangkan dengan angka 1 ya. Dan selanjutnya A dipasangkan dengan angka 1, B dipasangkan dengan angka 2, C dipasangkan dengan angka 2, dan selanjutnya seterusnya, sehingga tidak ada anggota yang double di sini ya. Nah, semuanya ini ada berapa buah gitu ya. Kita lihat, kita mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mempunyai 8 buah fungsi ya, dari himpunan A ke himpunan B yang mungkin ya. Dan dari mana 8 ini? Sedangkan banyak anggota himpunan A adalah 3 dan banyak anggota himpunan B adalah 2 ya. Nah, ternyata 8 ini diperoleh dari banyak anggota himpunan B pangkat banyak anggota himpunan A ya. Gitu. Nah, ini jadi 2 pangkat 3 ya, 8. Nah, ini banyak anggota himpunan A sama dengan A, banyak anggota himpunan B adalah B, maka banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B dapat dihitung B pangkat A gitu ya. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, kita lihat bentuk penyajian fungsi ya. Misalnya fungsi f dari P yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 ke Q 2, 4, 6, 8, 10, 12 dengan relasi yang didefinisikan atau aturannya adalah setengah kali dari. Nyatakan fungsi ke dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, persamaan fungsi atau rumus, tabel, dan grafik ya. Dia ada 5 cara. Dengan diagram panah kita mempunyai 2 himpunan ya, tadi himpunan P dan himpunan Q. Maka kita akan menyimpan kedua himpunan P dan Q tersebut ke dalam kurva ini ya. Kemudian anggota-anggotanya ditulis di setiap kurva ya. Nah, karena aturannya adalah setengah kali dari, berarti 1 setengahnya dari 2 ya. 2 setengahnya dari 4, 3 setengahnya dari 6, 4 setengahnya dari 8, 5 setengahnya dari 10, sehingga 1 pasangannya 2, 2 pasangannya 4, dan seterusnya 5 pasangannya 10 ya. Nah, kita bisa membuat himpunan pasangan berurutan dari diagram panah ya. Kita buat ini 1,2 ya, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Jangan lupa di awal dan di akhirnya buat kurung kurawal, buka dan tutup. Kemudian dengan rumus atau persamaan, nah kita sudah pernah membuat rumus dalam pola bilangan ya. Nah, kita pakai lagi sekarang ya, secara manual tentunya ya. Kita lihat bahwa 1 pasangannya 2 ini dapat dinyatakan 1,2 kali 1, atau 1 pasangannya adalah 2, di mana 2 itu 1 pasangannya 2 itu adalah kelipatan dari 2. Kenapa kelipatan 2? Karena selisih dari
bilangan pertama dan bilangan kedua pada himpunan Q atau pada himpunan kawan ya, kodomain itu adalah dua selisihnya ya, sehingga bisa dibentuk menjadi kelipatan 2 ya. Nah, jadi satu pasangannya 2 diperoleh dari perkalian 2 kali 1. Kemudian 2 pasangannya 4, 2 pasangannya 2 kali 2, 4 diperoleh dari 2 kali 2 ya. Kemudian 3 pasangannya 6 ya. 6 diperoleh dari perkalian 2 kali 3. Kemudian 4 pasangannya 8. 8 diperoleh dari perkalian 2 kali 4 dan 5 pasangannya 10. 10 diperoleh dari perkalian 2 kali 5, sehingga jika X anggota P, maka pasangannya adalah Y anggota Q ya. Di mana ini adalah di mana X pasangannya adalah 2 kali X. X-nya anggota P dan 2 kali X adalah anggota Q. Dan 2 kali X itu sama dengan Y ya. Sehingga kita bisa menuliskan Y sama dengan 2X ya. Karena fx sama dengan Y. Jadi fungsi Y itu bergantung dari X. Fungsinya itu kita hitung dari X gitu ya. Nah, Y sama dengan 2X kita tuliskan menjadi fx sama dengan Y. Fx ini menyatakan fungsi dari X ya. Maka fx sama dengan 2x karena y-nya tadi adalah 2x. Nah, fx sama dengan 2x ini disebut dengan rumus fungsi ya. Baik, dilanjutkan. Yang keempat, menyatakan fungsi dengan tabel ya. Kita buat tabel dari boleh dilihat dari diagram panah atau himpunan pasangan berurutan. Ini satu pasangannya 2, maka kita mempunyai koordinat 1,2, 2 pasangannya 4, kita punya koordinat 2,4 dan seterusnya. 5 pasangannya 10, maka koordinatnya 5,10 ya. Sehingga kita bisa membuat grafiknya seperti ini ya. Grafik kita membuat garis mendatar untuk sumbu X dan garis tegak untuk sumbu Y ya. Kemudian kita sematkan nilai-nilai X dan nilai-nilai Y ya. Maka satu pasangannya 2. Di perpotongan antara nilai X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 2 adalah ini. Kita tuliskan, kita tempatkan nokta merah di sini ya. Makanya ada nokta merah, kita lihat bisa membacanya. X-nya 1, Y-nya 2 atau 1,2. Yang pasangan 2 adalah 4, 2,4, kemudian pasangan 3 adalah 6, 3,6 dan seterusnya. Pasangan 5 adalah 10, koordinatnya 5,10. Nah, ini fungsi yang dinyatakan dengan grafik ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, berkaitan dengan fungsi selanjutnya adalah menentukan nilai fungsi. Bagaimana caranya? Kita lihat contoh berikut ini. Suatu fungsi didefinisikan sebagai fungsi dari X ke 2X ditambah 1 ya, dari X ke Y. 2X tambah 1 ini adalah Y ya. Maka tentukan rumus fungsinya. Kemudian F0, F5. F0 itu artinya nilai fungsi untuk X sama dengan 0. F5 itu nilai fungsi untuk X sama dengan 5. Kemudian tentukan A jika FA sama dengan 13. Tentukan berapa A jika nilai fungsi dari A adalah 13 ya. Dan kemudian jika domainnya 1, 2, 3, dan 4, tentukan daerah hasil atau range-nya ya. Baik, kita akan cari penyelesaiannya. Rumus fungsi ya. Rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x. Jika fungsi bergerak dari x ke 2x ditambah 1, nah 2x tambah 1 ini adalah rumus fungsi. Ditulisnya fx sama dengan 2x tambah 1. Baik, yang kedua kita akan menentukan nilai fungsi. Nilai fungsi dari 0 dari 5.
kita punya rumus fungsi fx sama dengan 2x tambah 1, maka nilai fungsi dari 0 kita ganti x-nya dengan angka 0 sehingga f0 ya. Ganti x-nya oleh angka 0. Yang tadinya rumusnya adalah 2x ditambah 1, sekarang ganti x-nya oleh 0. Jadi 2 kali 0 ditambah 1. 2 kali 0 adalah 0, ditambah 1 adalah 1. Sehingga nilai fungsi dari x sama dengan 0 sama dengan 1. Kemudian f5. Nilai fungsi dari 5, ganti x-nya oleh angka 5. 2 kali 5, 10 ditambah 1, 11. Kemudian berapa A jika nilai fungsi dari A 13? Kita lihat bahwa fx sama dengan 2x ditambah 1. Nah, sekarang ganti x-nya oleh A. Berarti kalau diganti x-nya oleh A menjadi fa. 2x ditambah 1 ganti x-nya oleh A. Jadi 2A ditambah 1 ya. Nah, ini kita tulis FA sama dengan 2A ditambah 1 sama dengan 13, karena FA sama dengan 13 ya. Nah, 2A sama dengan 13 dikurangi 1. Sehingga 2A sama dengan 12, atau A sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi, nilai fungsi dari FA sama dengan 13 itu adalah untuk A sama dengan 6 ya. Kemudian bagaimana daerah hasilnya jika domainnya 1, 2, 3, 4 ya. Berarti kita mencari nilai fungsi dari X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, sama dengan 4 ya. F1, 2 kali 1, 2 ditambah 1 jadi 3 ya. F2, 2 kali 2, 4 ditambah 1, 5. F3, 2 kali 3 adalah 6 ditambah 1, 7. Dan F4, 2 kali 4, 8 ditambah 1, 9 ya. Sehingga daerah hasilnya adalah 3, 5, 7, dan 9. Oke anak-anak, berkaitan dengan fungsi kita kita cukupkan untuk materinya untuk pertama ya, untuk bagian pertama cukupkan sampai sini dulu. Di minggu yang akan datang kita masih akan melanjutkan berkaitan dengan fungsi. Demikian, terima kasih atas perhatian kalian semua. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.